Halo teman-teman semua, kali ini aku akan bahas saham ESSA. Jadi di sini juga di layar kalian kelihatan ya ada ESA. Kita boleh sebut ESA ya kali ya, biar lebih gampang. ESA itu dari perusahaan PT Surya Esa Perkasa Tbk. Ya kita sebut saja ESA. Mereka bergerak di bidang kimia ya. Kita lihat produknya mereka. Ini bisnisnya mereka ada energi, produk mereka ada LPG, kondensat. Kondensat itu senyawa alkana 5 karbon atau lebih yang merupakan produk sampingan cair dari gas alam yang dimurnikan. Di pasar domestik, kondensat terutama digunakan sebagai bahan dasar pengencer cat, perekat, dan ban kendaraan. LPG kita tahu ya, untuk alat-alat untuk memasak ya. Bahan kimia, nah ini ada amonia. Gas tidak berwarna terdiri dari nitrogen dan hidrogen dengan rumus NH3. Digunakan sebagai bahan baku utama pembuat pupuk. Wah, ini bahan dasar pembuat pupuk ya, yang belakangan harga pupuk itu naik. Serta turunan lainnya termasuk bahan produk pewarna pembersih rumah tangga dan nilon. Oke, selebihnya kalian bisa ngecek sendiri di esa.id. Kalian bisa lihat struktur organisasi dan lain-lainnya ya. Tata kelola perusahaan, hubungan investor, kalian bisa lihat laporan tahunan dan laporan keuangan dan informasi lainnya. Dan aku lihat ini ada real time ya, harga saham terbaru yang terakhir ya, 840 real time di websitenya. Ya kalian lihat sendiri lah ya. Ini kenapa nih? Nah kita ke halaman profil singkatnya ESA. Nah ini profil singkatnya ESA, mereka IPO di tahun 2012. Nah ini mereka bahan kimia dasar ya, barang kimia dasar. Nah untuk jajaran direksi dan komisaris kalian juga cari sendiri apakah mereka punya rekam jejak yang baik atau yang buruk dengan cara ketik nama mereka, spasi, skandal atau kasus di Google Search. Itu bebas sih, mau cari nama baik dan segala macam, spasinya spasi apa bebas maksudnya ya. Dengan nama cari di Google gitu. Kalau buruk harap hati-hati, siapa tahu saham digoreng langsung dibanting. Tapi kalau misalnya nama mereka itu baik, ya berarti mereka bukan tipikal yang menggoreng saham gitu. Nah ini profesional, waduh, ini pemegang sahamnya ya. Kenapa aku bilang waduh? Karena di proporsi masyarakatnya 63%, ini banyak banget ya. Wah ini kurang bagus sih sebenarnya. Kalau misalnya di dalam masyarakatnya ada orang-orangnya sih mereka ya ini bagus. Cuman masalahnya pengendalinya di masyarakat. Kelemahannya di situ. Jadi pengendalinya ini justru sedikit ya. Hanya sekitar 40, maka 30%. Nah ini bahaya nih. Jangan-jangan nanti ini jadi kosong, jadi masyarakat 100%. Ini nggak lucu banget sih sebenarnya. Ini agak bahaya. Pokoknya semua perusahaan yang persentase masyarakatnya menjadi mayoritas itu lumayan bahaya. Ini udah harap dihindari ya. Harap-harap cemas saja. Kita masuk ke laporan keuangan terbaru. Sebenarnya kalau udah begini sih langsung dihindari sebenarnya. Tapi kita lihat tuh di dalam-dalamnya ya. Nah, ini aset lancar paling banyak mereka itu ini dalam bentuk US dollar ya, dolar AS nih. Ini paling banyak mereka ada cash ya, 132 juta US dollar. Di rupiah berapa tuh dikali 15.000 aja sih. Paling paling utamanya di sini dia mereka. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek mereka ya. Ini kan 251 juta US dollar aset lancarnya. Kita bandingkan dengan utang jangka pendek. Nah, utang jangka pendeknya 121 juta US dollar, kecil. Jadi bisa ketutup lah semua utangnya.
karena ini 2 kali lipat jumlahnya. Cashnya 132, kita lihat utang banknya. Ya, utang banknya 80 juta, ya jadi ketutup sama cash ini semuanya. Jadi ini utang jangka pendeknya aman. Kita bandingkan modal utang dengan modal ekuitas ya. Modal utangnya 367, sementara itu modal ekuitasnya 471, jadi lebih banyak di sisi ekuitasnya, jadi aman lah ya. Ini kita coba lihat di jangka panjangnya kok besar. Oh, ternyata ada utang bank ya. Utang banknya besarnya 241, tapi ini karena jangka panjang harusnya aman. Gitu, karena uang cash mereka pun besar ya, 132. Apalagi kalau misalnya mereka ada pemasukan yang besar juga gitu. Oke, secara utang jangka pendeknya aman, tapi kalau jangka panjangnya ada resiko. Nah, omset mereka aja 557 yang terbaru ya. Ini yang tahun lalu 240, ini naik 2 kali lipat tuh laporan laba rugi. Jadi utang yang jangka panjang, mana utang jangka panjang? Nah ini dia 241. Kalau misalnya omsetnya konsisten di angka 500 juta US dollar, harusnya utang jangka panjang itu aman. Gitu. Nah ini naik 2 kali lipat. Ini naik 2 kali lipat karena apa? Kita lihat di nomor 21 ya. Mungkin ada penjelasan detailnya. Nah ini dia nomor 21. Ternyata diakibatkan oleh penjualan amonia yang naik 2 kali lipat ya. Di tahun 2021 pendapatan mereka di amonia hanya 210 juta US dollar, sementara di 2022 di kuartal 3-nya 517. Oh, naiknya lumayan banyak, 2 kali lipat. LPG pun mereka naik. Dari sisi LPG, jasa pengolahan naik sedikit, tapi paling banyak ini di penjualan amonia. Ini yang bikin harga pupuk naik kali ya, karena amonia harganya naik. Aku nggak tahu nih amonia itu masuk dalam kategori komoditas atau enggak gitu kan, ada price chartnya gitu kan. Kalau termasuk price chart berarti amonia itu kalau harga naik bisa naik. Kalau misalnya harga bisa naik berarti bisa turun juga. Dalam artian mungkin tahun 2022 mereka naik, namun 2023 mereka bisa turun. Itu yang menjadi agak lumayan bahaya. Kalau ini naiknya bukan berdasarkan volume penjualan ya. Maksudnya volume itu jumlah barang. Kalau cuman karena harga naik, kalau misalnya harga turun, ini bisa turun lagi. Itu yang jadi masalah. Ini otomatis naik juga, berarti ada volume juga ya. Ini ada cost of revenue-nya naik. Laba kotornya jadi naiknya lumayan banyak, 2 kali lipat lebih. Akibatnya laba periode berjalannya atau laba bersihnya itu naik. Wah, ratusan kali ya. Ini dari 7 juta US dollar menjadi 166 juta US dollar. Ini murni dari omsetnya, bukan ada pendapatan lain-lainnya. Pendapatan lainnya kecil. Jadi kinerja di tahun 2022, ESA ini bagus banget dari laporan laba rugi. Kalau ini kinerja ini bisa dipertahankan sampai tahun-tahun mendatang ya, utang yang besar ini, yang jangka panjang ini bisa lunas. Jadi tidak terasa bahaya lagi. Ini jika bisa diteruskan sampai tahun 2023 dan tahun-tahun seterusnya ya. Omset segininya ya. Wah, ini sangat menarik. Arus kas positif ya. Dari tahun 2021 sampai 2022 mereka selalu positif. Margin laba kotornya pun juga tebal ya. Masuknya 200, keluarnya 100, masuknya 500, keluarnya 200. Margin laba kotornya tebal. Coba kita lihat di ini. Ya, ini hampir 50% margin laba kotornya ya. Ini bagus nih. Pokoknya perusahaan yang bagus itu
Salah satunya margin laba kotornya harus tinggi. Jadi ada sisa laba kotornya cukup tinggi juga. Biar kalau dipotong biaya-biaya lainnya itu labanya jadi nggak tipis begitu. Oke, kinerja tahun ini, bukan tahun ini ya, tahun 2022 itu cantik banget, lebih cantik daripada 2021 sih. Dari sisi laporan keuangan ya, di kuartal 3 tahun 2022. Ini oke, cantik banget. Masalahnya, apakah ini bisa bertahan sampai di tahun-tahun berikutnya atau tidak, itu masalahnya. Oke, next. Ini laporan tahunan mereka ya. Kinerja tahunan mereka dari tahun 2012 sampai 2022 di kuartal ketiga. Dari sisi ekuitas mereka naik ya sebenarnya. Tapi mereka di tengah perjalanan ini ada naik turun, tiba-tiba lompat. Ini dari 2018 sampai 2021 mereka ekuitasnya naik turun, tiba-tiba lompat di sini. Ini juga sama nih, ada lompatan kinerja. Tapi kadang ini ada tahun-tahun di mana mereka stagnan, mungkin karena ini harga komoditas kalian. Nanti kita cek apakah ini komoditas atau enggak. Omset mereka naik terus omsetnya. Lihat ya, dari 2012 sampai 2022 mereka naik terus. Laba bersih mereka naik turun. Tapi di tahun ini menjadi laba bersih paling tinggi kali ya. Laba bersih paling tinggi dari 2012. Sempat rugi di 2020, mungkin karena Covid. Dan ini juga arus kas pernah minus. Tapi untuk tahun-tahun selanjutnya mereka selalu mencatat hasil yang positif. Overall kinerja mereka secara tahunan itu bagus. Karena ekuitas naik, arus kasnya juga positif. Laba bersih naik turun, namun ujung-ujungnya tetap naik lebih tinggi. Omset juga sama naik turun mungkin ya. Tapi ujung-ujungnya lebih tinggi. Oke, itu dari tahunan bagus. Dari valuasi ya, dari valuasi di harga 840 yang paling terakhir, PE rasio mereka itu 6,18 kali, PPBR mereka 2,71 kali, dividend yield 0,6%, sementara itu return on equity mereka 43%, ini tinggi banget nih. Padahal patokanku 20%. Ini kalau misalnya laba bersihnya ini bisa bertahan, ini bagus banget. Masalah ini bisa bertahan nggak sampai di tahun-tahun berikutnya? Itu permasalahannya. Dengan valuasi seperti ini, aku masukin kategori wajar. Karena kenapa? Karena dividen yield-nya kecil, PVBR-nya sudah 2,71 kali. Ini yang paling prioritas paling utama ini. Yang kedua dividen yield, yang ketiga PE ratio. Gitu. Jadi meskipun secara PE rasionya mereka 6 kali ya, tetap aku pakai patokan yang nilai buku ya. Jadi harganya wajar, bukan murah, bukan mahal. Oke, valuasi udah, kita masuk ke presentasinya mereka ya. Mereka mau presentasi apa, apakah ada strategi atau apa kan gitu. Ini di 23 November 2022, mungkin 3 bulan yang lalu, presentasi mereka, public expose mereka. Brandnya ESA, ada hijau, tetes biru, huruf kecil. Oh ini tentang logo, kita lewatin aja. Bisnis LPG. Ada kondensat, ada LPG. Bisnis amonia ini yang paling gede ya pendapatannya. Ton per apa nih? TPD mungkin ton per apa gitu ya. Dilengkapi dengan reforming exchanger system. Nah ini bisnis yang bikin mereka itu untung besar, bisnis amonia. Kantor pusatnya di Jakarta, pabrik LPG di Palembang. Ini pabrik LPG. Amonianya di Sulawesi. Oke. Kejadian penting, kita lewatin aja kali ya. Mereka baru produksi amonia komersial dan mencapai produksi itu baru di tahun 2018. Oke.
Sebelumnya bisnis LPG mereka mengalami kerugian, ya. Mereka masuk bisnis amonia itu di 2018, langsung arus kas mereka positif. Nah, ini kelihatan. Oh enggak sih, produksi amonia komersial. Oh ternyata ya benar, dari 2018. Sebelumnya apakah ada amonia yang lain-lainnya? Nggak ada ya. Oh ternyata ada pembebasan lahan pabrik amonia persiapan lokasi. Oh iya benar, sebelumnya LPG. Ini mereka baru produksi amonia di 2018. Oke, ini kalian bisa ketik nama mereka di di Google ya. Apakah ada tanda-tanda ya orang berlaku curang? Ini wajib kalian periksa, wajib. Aku nggak akan periksa, tapi kalian harus periksa. Tujuannya agar kalian terhindar dari saham gorengan, gitu kan. Soalnya saham gorengan itu sebagian besar itu dikarenakan oleh perusahaan itu sendiri yang menggorengnya, gitu. Biar mereka mendapatkan keuntungan lewat keuntungan pribadi lah, gitu. Tapi kalau nama mereka itu baik, harusnya mereka nggak menggoreng. Harusnya. Kalau nama mereka baik. Ini struktur perusahaannya ya. Jadi PT Surya Esa Perkasa itu punya anak ya. Punya anak PT Sepcem Business Consulting Service. Panca Amara Ammonia Plant. Nah ini masyarakatnya 63% ini agak bahaya sebenarnya. Sisanya PT Trinugraha Karya Sejahtera. Kalau mereka misalnya memang berkarakter baik, kalau misalnya ada satu toko ngambil 51% dari ini, terus bikin rusak, ya itu bahaya juga sebenarnya. Itu yang ditakutkan, misalnya ada satu pihak ngambil 51% dari pabrik, lalu mengontrol perusahaan menjadi rusak, itu juga bahaya. Makanya lebih baik pabrik itu jangan sebanyak ini, lebih baik. Kepercayaan harga saham yang lebih tinggi. Kecelakaan nihil. Oke, ini lewatin aja. Produksi track record. Ini kondensat LPG. Produksi LPG menurun ya. Kondensat juga menurun. Ini amonianya. Operation shipping lebih banyak ke Korea ya. Lebih banyak ke Korea, nomor 2 Taiwan. Berarti produknya itu ke Asia. Korea dan Taiwan itu aja sih. Mereka paling besar. Sisanya kecil-kecil. Ke negara ini kali ya, pupuk kali ya. Negara yang pertanian maksudnya. Ini keuangan kita lewatin aja. Penghargaan lewatin aja. Ringkasan dan penutup. Strategi nggak ada ya. Penghargaan, thank you. Ya gitu aja. Nggak ada strategi apakah ada pabrik baru atau negara ekspor baru. Mereka nggak jelasin seperti itu. Mereka hanya menjelaskan profil perusahaan dan kinerja mereka aja sih. Amonia 100% diekspor sebagai penyumbang cadangan devisa RI. Oke. Oke lah ya, presentasi mereka. Nggak ada informasi tentang mereka ekspansi di tahun 2023 atau enggak. Apakah pendapatan turun atau enggak. Nggak ada penjelasan seperti itu. Prospek amonia ke depan didominasi oleh pembelian dari Timur Tengah atau Cina. Penjualan ESA hanya kepada satu off-taker yaitu Genesis Corporation. Oke, jadi pembelinya ESA ya, pembeli dari
pembeli produknya ESA itu dari Genesis Corporation. Ini tanya jawab dari public expose ya. Jadi setiap public expose selalu ada tanya jawab. Tapi kalau kita lihat dari sisi market, penjualan amoniak dari Indonesia itu biasanya diarahkan ke Korea, Taiwan, Jepang, dan China sedikit. Pembelian paling besar bukan dari Timur Tengah, tapi ke Korea, Taiwan, Jepang, dan sekitarnya. Jadi kita lihat presentasi harusnya sih ini pertanyaan nggak usah ditanyain lagi. Kalau si Muh ini memperhatikan presentasi dari mereka ya. Soalnya pertanyaan jawab itu di acara tanya jawab itu setelah mereka presentasi seperti ini. Kalau dia memperhatikan sebenarnya ini nggak perlu ditanya lagi. Tadi kan kita udah lihat bahwa paling banyak itu Korea sama Taiwan. Apakah perusahaan ESA sebagai holding dapat mendapatkan nilai dividen yang besar dari entitas atau adakah regulasinya lagi? Untuk peripheral dividen mungkin sebaiknya tidak dibicarakan pada saat pullbacks. Jika terdapat corporate action, maka akan diumumkan perusahaan secara terpisah. Sebaiknya jangan dulu karena utang mereka cukup besar. Berapa target pendapatan dan laba bersih ESA? Nah ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi kan dari kontan ya jelas lah pasti bagus. Ini yang aku suka pertanyaan. Di 2003 nanti targetnya berapa? Seperti apa tren harga amoniak dan LPG di tahun depan? Apakah akan kembali menguntungkan bagi ESA? Ini pertanyaan bagus. 2003 gimana ini? Apakah turun atau naik? Untuk revenue dan EBITDA tahun ini kita bisa estimasi, tapi untuk tahun depan tergantung dengan harga LPG dan amoniak. Berarti harga komoditas ya naik atau turun ya. Kita harapkan tahun depan harga tinggi. Untuk di tahun 2022 ekspektasi kita revenue lebih besar dari 700 juta dolar. 700 nih. Ini ya 700 ya. 700 dolar. 700 juta ya. Ekspektasi mereka, ekspektasi ya. Di full year-nya 2022. Lebih besar dari lebih besar. Sip. Berarti labanya berapa? Mungkin di atas 200. Dan EBITDA lebih besar dari 330 juta dolar. Wow. Sangat menggiurkan. Kalau EBITDA itu kan sebelum pajak ya. Ini laba sebelum pajak nih. EBITDA-nya 300, ini sebelum pajaknya 200. Terus dia bilang EBITDA-nya bisa 330. Berarti laba per bersihnya ya berarti sekitar 250 lah ya. Sekitar seginilah berarti laba bersihnya. Kalau full year. Nah, tapi tercapai atau enggak nih? Dan untuk tahun depan lebih baik kita tidak memprediksi. Kita lihat saja bagaimana market pada tahun depan. Jadi ini karena mereka berharap LPG dan amonia itu harganya tetap di harga yang tinggi. Ya itulah. Jadi mereka tidak ada apa namanya ya, untuk mencari klien baru, membangun pabrik baru, nggak ada. Mereka cuma berharap harganya tetap tinggi. Jadi mereka pasif gitu. Oke, agak kurang menarik sih kalau mereka pasif gitu ya. Harusnya kan mereka mau cari klien baru, untuk cari klien baru mereka targetin segini gitu kan. Tapi memang karena ini harga komoditas memang nggak bisa diprediksi ya. Tapi minimal mereka bisa bilang kami akan cari klien baru, kami akan bangun pabrik baru agar di omset 2023 nanti bisa segini gitu kan. Kira-kira segini meskipun akan meleset gitu kan. Ya itulah harusnya begitu. Apa saja fokus ekspansi bisnis ESA pada tahun 2023? Apakah ada rencana penambahan pabrik? Nah ini pertanyaan bagus, seperti apa gambarannya? Untuk tren harga amoniak dan LPG masih lebih tinggi di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi untuk tahun depan kami harapkan perusahaan tetap bagus.
Untuk ekspansi, kita lagi fokus untuk project Blue Ammonia. Tahun depan kita juga masih fokus pada Blue Ammonia. Kita juga open terhadap opportunity untuk bisnis lain juga. Tapi tetap fokus untuk Blue Ammonia di tahun 2023. Ini maksudnya apa sih? Untuk ekspansi kita lagi fokus Blue Ammonia. Blue Ammonia ini baru dibuat atau memang akan dibuat di tahun 2023? Nah, aku nggak ngerti lah. Kalau untuk pabrik baru ESA adalah progressive group, kita selalu mencari project baru, tetapi selalu tergantung dengan ketersediaan sumber gas. Mereka selalu mencari project baru, mereka bilang. Tetapi semua tergantung dengan kesediaan sumber gas. Ini kayak orang yang semangat tapi pesimis gitu kan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana update project Blue Ammonia? Kapan diperkirakan akan mulai diproduksi dan berapa kapasitasnya? Oh, berarti maksudnya ini produk baru ya. Blue Ammonia telah disampaikan pada hari ini tentang penandatanganan MOU atas pengukuran gas rumah kaca dengan JGC Jepang. Untuk timeline produksi, kita bisa produksi pada tahun 2025. Oh, ini baru produksi 2025, berarti 2 tahun lagi ya. Masih lama berarti. Kapasitasnya sama dengan kapasitas yang sekarang, ini bukan merupakan pabrik blue ammonia yang baru, tapi konversi dari pabrik grey ammonia yang saat ini menjadi blue ammonia. Jadi kapasitasnya masih tetap sama. Oh, jadi mereka beralih produk lebih tepatnya. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan green ammonia? Bagaimana rinciannya? Green ammonia adalah area yang sangat menarik. Kami melihat di sisi visibility masih belum layak, tapi kita harus tetap terus monitor ke depan, karena seperti yang kita tahu pada renewable energy, cost bisa mulai turun secara drastis ketika banyak orang mengembangkannya. Ini sangat menarik, tapi untuk saat ini belum ada rencana untuk mengembangkan green ammonia. Ini investor retail ngerti banget ya, William. Bagus pertanyaannya. Penjualan amonia dan LPG apakah dilakukan dengan harga spot atau ada kontrak dan mengacu pada indeks apa? Indeks LPG merupakan CP Aramco dan indeks amonia menggunakan Vertecon. Kedua produk kami dijual secara kontrak jangka panjang. Oh, ini jelas ya, pakai kontrak. Amonia yang diproduksi oleh ESA boleh diinformasikan jenis apa yang diproduksi? Amonia yang kami produksi berupa anhydrous amonia. Apakah perbedaannya blue ammonia dengan amonia biasa? Perbedaannya pada blue ammonia, proses kami mengambil CO2 sebanyak mungkin yang saat ini diproduksi oleh grey ammonia, dan CO2 itu kita masukkan ke dalam bumi pada sumur-sumur gas yang tepat, hingga CO2 tidak dibuang ke udara. Wah, ini oke nih, mengurangi karbon di udara. Berapa capex yang sudah diserap di tahun ini? Tahun ini maksudnya 2022 ya. Capex kita tidak signifikan baik di tahun ini maupun pada tahun depan. Just a couple of million dollars. Cuman sedikit ya. Untuk biaya maintenance yang dikeluarkan. Hanya untuk maintenance saja. Berapa capex yang disiapkan 2023? Berarti tidak ada pabrik baru segala macam ya. Karena tidak disiapkan capex. Seperti apa rencana ekspansi perseroan untuk 2023? Juga tidak signifikan. Berarti harapan untuk omset bertambah itu sulit. Apakah ada rencana aksi korporasi dalam waktu dekat? Tidak ada. Oke. Terkait strategi bisnis perseroan, apa strategi sudah disiapkan perseroan pada tahun 2003? Yang paling penting adalah control the controllable. Wah, ini bahasanya agak ini ya. Jadi kami tetap utamakan keamanan, efisiensi di operasionalnya, dan sumber daya manusia. Harga komoditas sudah naik secara drastis, dan tahun depan juga kelihatan masih baik. Tapi apakah sebaik tahun ini, itu kita perlu cek dulu. Tapi dari sisi perusahaan selalu mengutamakan operasional perusahaan, efisiensi, dan smart governance. Dari tanya jawab, mereka tidak ada mau ekspansi ya. Kesimpulannya di tahun 2023 ini kemungkinan omset mereka bisa drop ya. Kemungkinan ya, ini baru kemungkinan, karena mereka tidak ada ekspansi dan segala macam. Mereka hanya berharap harganya tetap tinggi. Tapi kalau harganya turun,
kemungkinan bisa turun. Kemungkinan turun ya. Ini juga ikutan kemungkinan turun, tapi ini perbandingannya 50%. Tergantung harganya itu 50-50 lah ya. 50-50 tergantung harganya amonia itu masih tetap di harga yang tinggi atau tambah tinggi atau turun. Itu masalahnya di situ. Oke, ini grafiknya ya. Dari tahun 2012 grafiknya sideways abadi, naik turun begitu aja. Dari 140 terus naik ke 200, turun lagi terus naik lagi. Kalau dibilang sideways banget enggak sih sebenarnya. Ini 150 close, terus sempat naik ke 200, terus turun lagi 150, naik lagi 300. Tapi ini mencapai puncaknya pada tahun 2022 ya. Ya ini, karena ini. Mencapai puncaknya karena ini. Dan sedang menuju ke bawah, ke harga 800. Kemungkinan bisa drop lagi sih ya. Kemungkinan. Kalau misalnya drop lagi, udah selesai. Mereka akan turun sampai ke segini nih, sampai ke 300. Mungkin yang beli di atas akan nyangkut dan nangis parah kali ya. Apalagi kalau 2023 ini omsetnya turun, laba bersihnya turun. Ini pasti terjun bebas ini. Terjun bebas. Aku yakin ini pasti terjun bebas kalau ininya turun omset dan laba bersih turun di kuartal 1. Wah, ini parah banget. Dan mereka tidak ada seperti komentar akan bangun pabrik, akan ekspansi ke negara lain, mereka nggak ada komen seperti itu. Ini makanya harga turun nih, terjun dari 1000 sekian sampai ke 800 sekian. Dividen pun mereka hanya bagi satu kali di 2022. Ini parah sih sebenarnya. Utang mereka masih besar sebenarnya, 241 juta itu. Jadi harusnya mereka beresin utangnya dulu baru mereka bagi dividen. Ini berita-berita dari ESA ya. Kalian bisa cari di kontan.co.id. Ketik aja kode sahamnya atau nama perusahaannya. Kinerja ESA didukung harga gas amonia, bukan karena ekspansi. Di 3 hari yang lalu, Surya Esa Perkasa optimis target pendapatan tahun lalu terpenuhi. Nggak ngomongin tahun ini loh. Oke. Kesimpulan aja langsung. Keuangan 2002 sangat baik ya. Karena harga amonia yang naik. Buruknya, jika harga amonia turun, kemungkinan omset dan laba turun juga. Karena tidak ada ekspansi. Ini yang buruknya kalau misalnya tidak ada ekspansi di 2023. Lalu yang buruk yang kedua itu mengenai jumlah lembar saham di masyarakat terlalu banyak. Ini buruknya lagi, jumlah saham beredar ya, jumlah lembar saham beredar dari masyarakat sangat banyak, di atas 60%. Ini harus hati-hati gitu sebenarnya. Lalu apalagi? Itu aja sih paling ya. Tidak ada ekspansi, jarang bagi dividen ya. Jarang bagi dividen. Lalu banyak utang tapi bagi dividen. Tapi bagi dividen ini yang sangat disayang ya.
Harusnya mereka beresin dulu utangnya baru bagi dividen. Nah, langsung kesimpulan terakhirnya, apakah like investasi? Aku rasa tidak kali ya. Dari grafik ini pun udah kelihatan ini harga mau drop. Ada potensi bahwa kalau misalnya ininya turun, omset dan laba bersihnya turun di tahun 2023, itu pasti terjun bebas. Ada potensi besar terjun bebas jika omset dan laba bersih kuartal 1 ya, kuartal 1 2023 turun. Ada potensi terjun bebas harganya ya. Harga saham ada potensi harga saham terjun bebas jika omset dan laba bersih kuartal 1 turun. Kesimpulan, like investasi, investasi, tidak ya, agak bahaya. Resikonya sangat tinggi, Tidak untuk jangka pendek dan panjang. Karena ini tadi ya, kemungkinan omset dan laba bersih turun karena tidak ada ekspansi dan harga amonia bisa turun. Buruknya lagi, jumlah lembar saham beredar di masyarakat sangat banyak, di atas 60%. Utangnya mereka banyak tapi bagi dividen gitu kan. Ini agak bahaya sih sebenarnya. Meskipun valuasi mereka itu masuk wajar ya, ini agak bahaya. Karena secara harga mereka itu sekitar 200-an. Ini bahayanya lumayan tinggi. Dan mereka nggak melakukan ekspansi dan hanya berharap pada harga amonianya naik. Itu sih yang paling bahaya. Paling ya jauhi dulu lah untuk ESA ya. Dijauhi dulu. Resikonya tinggi. So, paling itu aja untuk ESA. Kalau misalnya ada informasi yang salah atau informasi yang kurang, kalian bisa tulis tambahan atau koreksinya di kolom komentar. Oke lah, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.